menurut saya Pak Effendi Khairi bisa dinilai terlalu lancang. Nah, Effendi Khairi ini berdalih, beralasan bahwa mengapa Pak Jokowi harus izin dulu ke Pak Surya Paloh, karena menurut Effendi Khairi, Nasdem adalah partai yang telah berjasa mengangkat atau ikut mencalonkan Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, kabar akan adanya reshuffle kabinet semakin kesini semakin menguat. Presiden Jokowi sendiri juga memberikan sinyal bahwa bisa jadi akan dilaksanakan besok, begitu kata Pak Jokowi. Nggak tahu besoknya kapan, bisa Senin, bisa Jumat, bisa Selasa, gitu. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya desakan kepada Pak Jokowi untuk mereshuffle menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Mengapa desakan ini muncul? Karena Partai Nasdem dianggap atau dinilai mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres yang merupakan antitesa dari Presiden Jokowi. Keberanian Nasdem mengangkat atau mencalonkan Anies Baswedan sebagai capres dinilai adalah langkah yang melangkahi kebijakan koalisi yang telah dibangun sebelumnya beserta sejumlah partai yang lain mengusung Jokowi. Nah, oleh karena itulah kemudian desakan reshuffle menteri-menteri yang berasal dari Nasdem semakin kuat, dan Pak Jokowi telah memberikan statement yang seolah-olah yang nampaknya memang akan dilakukan reshuffle kabinet itu. Nah, menanggapi hal ini, salah satu jajaran ketua Partai Nasdem, yakni Effendi Khairi, mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak bisa serta-merta begitu saja mereshuffle menterinya. Effendi mengatakan Pak Jokowi harus izin dulu kepada Surya Paloh sebelum mereshuffle menterinya itu. Nah, tentu saja statement ini yang cukup aneh, dinilai terlalu berani, ya, bahkan mungkin tidak etis gitu ya, karena reshuffle kabinet kan hak prerogatifnya presiden. Lalu mengapa Effendi Khairi berani-beraninya mengatakan Pak Jokowi harus minta izin dulu ke Surya Paloh, berembuk dulu ke Surya Paloh sebelum reshuffle kabinetnya? Ya, ini kan kebalik. Mengapa dulu Surya Paloh tidak izin dulu, tidak pamit dulu ke Pak Jokowi sebelum mencalonkan Anies Baswedan menjadi capres? Kan begitu. Mestinya Nasdem atau Surya Paloh yang minta izin kepada Pak Jokowi sebelum secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan, kalau memang merasa masih menjadi bagian dari koalisinya, kan. Nah, Effendi Khairi ini berdalih, beralasan bahwa mengapa Pak Jokowi harus izin dulu ke Pak Surya Paloh, karena menurut Effendi Khairi, Nasdem adalah partai yang telah berjasa mengangkat atau ikut mencalonkan Pak Jokowi menjadi presiden sejak 2014 hingga 2019 kemarin. Ya, saya kira itu tidak bisa dibantah. Nah, oleh karena itulah kemudian sebagai imbal jasa politik, sejumlah kader Partai Nasdem diangkat menjadi menteri oleh Pak Jokowi, kan begitu. Nah, mestinya dalam konteks ini ketika Nasdem komitmen dengan koalisinya, ya jangan gegabah tiba-tiba mencalonkan seseorang menjadi capres tanpa rembukan dengan Pak Jokowi, kan begitu. Jadi jangan dibalik Pak Effendi Khairi gitu ya. Kalau Pak Jokowi harus pamit dulu, izin dulu ke Pak Surya Paloh, ini kan merendahkan harkat dan martabat presiden. Presiden punya otoritas, mau mengangkat siapa menjadi menteri, mau memecat siapa, mereshuffle siapa menjadi menteri, itu adalah hak prerogatif presiden sejak dulu. Oke, jadi menurut saya Pak Effendi Khairi bisa dinilai terlalu lancang membuat statement tersebut. Lancang kalau mengatakan Pak Jokowi harus pamit ke Surya Paloh sebelum mereshuffle menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Enggak lah. Ya, Nasdem sendiri yang tidak peka saya kira terhadap
dinamika politik yang terjadi di tanah air akhir-akhir ini. Dinamika politik diwarnai dengan banyaknya politik identitas oleh kubu kelompok tertentu yang selama ini menggaungkan Jokowi mundur gitu. Ini kan tiba-tiba orang yang dicalonkan mereka diangkat menjadi capres, ini kan sikap yang nyata-nyata ingin berhadapan kuda-kuda dengan Presiden Jokowi. Mereka mengatakan Jokowi rezim zalim. Mereka menginginkan Jokowi mundur, demo dilangsungkan berkali-kali. Lalu tiba-tiba orang bagian yang mereka dukung diambil oleh Nasdem. Ini kan namanya kan nantang gelut, kan begitu. Nantang perang loh. Kalau saya jadi presiden udah sejak kemarin, reshuffle itu Menteri Nasdem nggak peduli. Nah iya, itu kan sudah menyalahi komitmen koalisinya. Mestinya adalah kalau betul-betul koalisi ya ikut bareng-bareng melawan siapapun yang mengganggu jalannya roda pemerintahan Pak Jokowi hari ini. Itu namanya koalisi. Nah, kalau kemudian bergabung dengan orang yang memusuhi Pak Jokowi selama ini, namanya nantang perang. Nah, kalau nantang perang diperangi nggak mau. Kalau nantang gelut digeluti nggak mau, harus izin, gimana sih? Anda bergabung dengan orang yang menggeluti, ngerubusi Pak Jokowi juga nggak pamit. Tiba-tiba Pak Jokowi mau melawan harus pamit dengan sampean, kan nggak lucu. Dia Effendi Khairi ini aneh ini. Dia ini dulu politisi PKB nih, sebelum disingkirkan oleh Cak Imin, sebelum masuk Partai Nasdem dia politisi PKB. Nah begitu dihengkangkan oleh Cak Imin dia gabung dengan Nasdem. Gitu. Selama ini nggak pernah ada suaranya, tiba-tiba akhir-akhir ini nyaring suaranya, membela ketika Nasdem banyak disudutkan oleh banyak orang terkait dengan keberaniannya mencalonkan Anies Baswedan. Ya, tetapi saya kira ini suara yang terakhir disampaikan oleh Effendi Khairi adalah suara yang menurut saya justru menjadi bumerang politik. Ini semakin menjerumuskan, semakin membawa Nasdem kepada jurang kehancuran menurut saya. Semakin tidak simpatik, semakin membuat kita tahu, oh ternyata Nasdem orang-orangnya memang betul-betul kurang simpatik. Ya siap-siap aja menanggung resiko politik Pak Khairi dan Pak Nasdem yang lain kalau betul-betul nanti Anies Baswedan tetap dipertahankan dari calon presiden. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Halo.